Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Dang Sony. Saya sebenarnya home base-nya di KBK Kimia Farmasi Analisis. Tapi karena kebetulan di semester sekarang saya diberi amanat untuk memberikan materi kimia dasar di KBK dasar. Jadi kimia dasar itu belum masuk ke KFA sebenarnya, tapi masuk ke mata kuliah dasar. Oke, biasanya sebelum perkuliahan, di pertemuan yang pertama ini sebenarnya materinya untuk dua pertemuan. Pertemuan yang pertama dan pertemuan yang kedua. Untuk pertemuan yang pertama, karena kebetulan hanya kontrak kuliah saja, jadi tidak terlalu lama dalam durasi waktu pengajarannya. Maka dari itu saya gabungkan antara pertemuan yang pertama dengan pertemuan yang kedua. Nah, untuk pertemuan yang pertama diantaranya adalah kontrak kuliah. Ini ada kontrak perkuliahan, di mana mata kuliah kimia dasar 2 itu terdiri dari 3 SKS. 2 SKS untuk perkuliahan, 1 SKS untuk praktikum. Jadi di kimia dasar 2 itu ada praktikumnya. Kalau untuk kimia dasar 1 saya kurang tahu apakah ada praktikumnya atau tidak. Yang jelas untuk bobot SKS-nya sebesar 3 SKS, yaitu 2 SKS untuk perkuliahan dan 1 SKS untuk praktikum. Nah, untuk jumlah pertemuannya yaitu 14 kali pertemuan, termasuk 1 UTS dan 1 UAS. Nah, untuk absensi, sebenarnya ini kontrak perkuliahan, bakunya untuk perkuliahan tatap muka sebenarnya, tapi saya terapkan atau saya jelaskan saja langsung di sini karena tidak jauh berbeda. Nah, yang berbeda hanya media saja. Kalau tatap muka, media pembelajarannya ya papan tulis, LCD gitu ya. Tapi kalau misalkan kuliah secara online, secara daring, media pembelajarannya ya media internet. Kemudian ada tugas nanti. Nah, absensinya minimal 80%. Jadi jangan lupa nanti untuk absensinya nanti akan saya kirimkan dalam bentuk link. Silakan Anda absen setiap Anda memasuki perkuliahan kimia dasar 2 yang dipegang oleh saya. Termasuk kakak-kakak tingkat yang kebetulan ngambil kembali mata kuliah kimia dasar. Kemudian nanti akan ada tugas latihan soal biasanya disisipkan di beberapa pertemuannya, bisa di tengah-tengah, bisa di awal ataupun di akhir. Nanti tugasnya ada. Kemudian tugasnya silahkan Anda kerjakan di kertas folio. Di sini folionya folio double folio, ada yang kertas yang bergaris itu. Kemudian dikumpulkan dengan waktu yang disepakati. Biasanya sebelum perkuliahan kalau untuk kuliah tetap muka atau secara luring atau secara offline. Tapi kalau untuk tugas perkuliahan online, tetap pekerjaannya dikerjakan kerjakan di kertas folio bergaris yang 2 lembar itu. Kemudian difotokan dan dikirimkan ke saya dalam bentuk PDF boleh, ataupun dalam bentuk image atau gambar boleh, silahkan. Mohon maaf ini agak diabaikan backgroundnya ya, darurat soalnya. Tadinya mau memberikan perkuliahan dalam bentuk tatap muka dengan Zoom, tapi ada beberapa kendala karena kebetulan di daerah saya, khususnya di rumah saya itu jaringan internetnya agak kurang memadai gitu. Jangankan di sini, di beberapa tempat yang pernah saya datangi juga jaringan internetnya kurang bagus. Jadi mau tidak mau saya menggunakan media YouTube. Nanti Anda atau teman-teman sekalian bisa melihat penjelasan materi yang saya sampaikan di YouTube. Jadi kalau YouTube kelebihannya, Anda bisa nonton materi saya kapanpun dan dimanapun. Kemudian jika ada sesuatu yang lupa barangkali, itu bisa ditonton ulang lagi. Itu kelebihannya. Cuman kelemahannya, apabila ada yang ingin ditanyakan mungkin agak sulit juga. Gitu. Kalau ingin ditanyakan bisa saja langsung japri kepada saya via WhatsApp. Barangkali ada materi yang sekiranya tidak dimengerti boleh ditanyakan. Ataupun misalkan mau menemui saya
langsung ke kampus. Saya ada jadwal di kampus setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 16. Untuk penilaian, kriteria penilaiannya, nah ini penilaiannya sebenarnya bisa saja berubah karena kriteria penilaian ini berdasarkan kriteria perkuliahan tatap muka. Walaupun ada perubahan yang akan dititik beratkan, yang nilainya lebih besar, biasanya kalau perkuliahan online itu di tugas dan kuis itu biasanya lebih besar nilainya, bisa sampai 40%. Kalau UTS, kalau di sini 20%, UAS 35%, ada juga praktikum dan kehadiran 10%. Jadi sekali lagi kriteria penilaian bisa saja berubah sesuai kebijakan dari dekanat. Kalau misalkan ada perubahan, misalkan bobot nilainya, mungkin kriteria ini akan berubah setiap saat. Kemudian rentang penilaian bisa biasa saja untuk huruf mutu yang A itu apabila Anda mendapatkan nilai akhirnya 80 sampai 100, B 60 sampai 79, C 40 sampai 59, D 20 sampai 9 dan E itu di bawah 20. Nah, untuk rentang nilai ini sepakat semuanya dari kelas A, B, C, D dan seterusnya bahwa nilai ini kita sepakati bersama. Walaupun kelas lain yang tidak saya ampu mata kuliahnya, tapi kebijakannya sama. Karena baik dari materi ataupun dari kriteria penilaian atau rentang nilai itu sama semua. Kemudian ada aturan perkuliahan. Nah, di sini aturan perkuliahannya, nah di sini kan dosen dan mahasiswa tidak boleh tidak hadir atau terlambat. Masih tidak boleh terlambat. Kemudian ada batas toleransinya. Toleransinya yaitu keterlambatannya 15 menit, baik dosen atau mahasiswa. Nah, berarti ini aturan perkuliahan untuk tatap muka sebenarnya. Kemudian selama perkuliahan berlangsung tidak boleh atau tidak diperbolehkan ada suara HP berdering, kemudian mahasiswa diwajibkan menandatangani kehadiran dan tidak boleh mewakili atau diwakilkan oleh teman lain. Biasanya kan mahasiswa itu suka ada yang titip tanda tangan misalkan gitu. Jadi tidak disarankan seperti itu. Kemudian pakaian yang sopan dan rapi atau tidak diperkenankan menggunakan baju atau kaos oblong dan sandal. Jadi harus pakai sepatu kalau misalkan perkuliahan secara online. Saya kurang tahu teman-teman sekalian apakah pernah kuliah secara offline di kampus atau belum. Kalau ini semester 2 kayak kira belum pernah perkuliahan secara offline. Tapi jika misalkan nanti perkuliahannya tetap muka, maka peraturan ini mungkin harus dipatuhi. Dan selama perkuliahan, mahasiswa dilarang mengganggu teman yang lain. Kemudian selama kuliah, mahasiswa dilarang keluar masuk kelas tanpa izin sebelumnya. Kemudian juga ujian atau kuis, apabila ketahuan atau berbuat curang, maka akan otomatis diberi nilai E. Kemudian tidak ada ujian susulan atau remedial. Jadi tolong dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, ini adalah buku acuan yang utama. Sebenarnya tidak hanya dari ini saja acuannya, tapi ada dari beberapa rujukan yang lain, tapi lebih banyak rujukannya dari buku acuan ini. Nah, apa saja yang akan disampaikan? Itu materinya ada 10 materi dari awal hingga nanti UAS. Materi yang pertama ada larutan, materi yang kedua ada sifat koligatif larutan, kemudian ada laju reaksi, keseimbangan kimia, larutan asam basa, kelarutan, kemudian larutan penyangga, hidrolisis garam, koloid, dan kimia inti. Nah, itu adalah materi-materi yang akan disampaikan di mata kuliah kimia dasar 2 dari awal perkuliahan hingga UAS nanti. Nah, untuk pertemuan yang pertama mungkin cukupkan sekian. Nah, makanya kemarin pertemuannya digabungkan saja dengan pertemuan yang kedua karena materinya tidak terlalu banyak. Kemudian kita lanjutkan ke materi yang kedua. Nah, materi yang kedua ialah tadi seperti yang sudah saya sampaikan, materi inti yang disampaikan yang pertama yaitu larutan. Nah, larutan ini sebenarnya bukan istilah awam atau bukan kata yang asing bagi Anda khususnya di era milenial, di era sekarang itu tidak asing sekali istilah larutan. Cuman ada batasannya. Tapi jadi larutan itu kan maksudnya ada batasannya, jadi ada definisi larutan secara umum, ada juga definisi larutan yang biasanya dipergunakan dalam
dunia kesehatan, khususnya farmasi. Nah, yang akan saya bahas ini adalah larutan secara umum, bukan larutan yang eh, peruntukannya untuk pengobatan atau dunia farmasi. Kita awali dari definisi dulu. Di sini ada larutan, itu bisa didefinisikan yaitu merupakan suatu campuran homogen antara dua komponen atau lebih. Maksudnya homogen itu tidak bisa dibedakan mana pelarut, mana zat larut gitu. Kalau gula dilarutkan dalam air, kita tidak bisa membedakan mana gula, mana air gitu. Itu dinamakan larutan. Jadi campuran yang homogen antara dua komponen atau lebih. Jadi bisa ada gula, garam, dan yang lainnya dicampurkan dalam air diaduk. Nah, itu bisa saja disebut larutan karena definisinya bisa saja satu, dua, atau lebih komponen yang terlarut dalam suatu pelarut. Kemudian definisinya ditegaskan bahwa larutan itu merupakan suatu campuran yang homogen. Homogen itu berarti tidak bisa dibedakan mana zat terlarut, mana pelarut, mana zat A, mana zat B sudah bercampur secara homogen itu dinamakan larutan. Nah, larutan itu terdiri dari dua komponen, ada pelarut, ada zat terlarut. Nah, pelarut itu eh, istilah lainnya adalah solvent dan zat terlarut adalah solut. Nah, kalau solvent biasanya dalam bentuk cair. Nah, biasa jumlahnya lebih banyak, bisa berupa gas atau padatan. Jadi solvent itu secara umum atau pelarut itu sebenarnya secara umum tidak hanya air saja. Bisa saja etanol, bisa saja metanol, bisa saja gas, atau padatan kalau secara umum. Kalau dalam dunia farmasi biasanya pelarut itu dalam bentuk cair. Tapi kalau larutan secara umum di bidang kimia itu tidak hanya cairan saja. Kemudian zat terlarut biasanya di farmasi itu zatnya itu kalau tidak cair ya padatan gitu. Misalkan alkohol itu kan cair dilarutkan dalam air. Nah, itu biasa saja zat larutnya adalah alkohol. Nah, tapi bisa saja gas kalau secara umum, secara kimia di dalam bidang kimia itu gas yang terlarut dalam air itu juga bisa disebut larutan ataupun padatan. Contohnya gula yang dilarutkan dalam air. Nah, biasanya zat terlarut itu jumlahnya lebih sedikit. Jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pelarut. Itu dinamakan zat larut. Nah, cara membedakannya misalkan gini. Alkohol dan air kan dua-duanya sama-sama cair. Nah, kita ingin melihat mana sih yang disebut zat larut, mana yang disebut pelarut antara alkohol dan air. Kita bisa melihat mana yang lebih banyak antara alkohol dan air. Gitu. Contoh ada alkohol 96%. Pelarutnya apa? Alkohol atau air? Pelarutnya alkohol karena 96%-nya alkohol dan 4%-nya adalah air. Berarti air itu adalah zat terlarutnya. Jadi membedakan pelarut dan zat terlarut dilihat berdasarkan jumlahnya. Kemudian sifat larutan. Nah, sifat larutan yang pertama tidak ada bidang batas antara komponen penyusunnya. Jadi tidak ada batasan mana sih kalau kita marutkan alkohol dalam air, kita juga bisa melihat batasan mana alkohol, mana air gitu. Ataupun kita melarutkan garam, kita tidak bisa melihat bagian garamnya sebelah mana, gitu, bagian airnya sebelah mana. Nah, itu maksudnya tidak ada bidang batas antara komponen penyusunnya. Yang kedua, sifat larutan adalah antara partikel pelarut dan zat terlarut tidak bisa dibedakan. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, komponen yang paling banyak dianggap sebagai komponen yang paling banyak itu biasanya disebut pelarutnya. Tadi sudah saya singgung. Jika larutan berbentuk cair, maka air yang dianggap sebagai pelarut itu secara umum, ya. Kemudian, komposisi atau kadar di seluruh bagian adalah sama. Maksudnya itu jika kita melarutkan gula, masukkan gula ke dalam air, diaduk, udah larut. Nah, komposisi gula di bagian larutan tersebut itu pasti kadarnya sama. Ya, ada contoh larutan di sini. Ada zat terlarut, ada juga pelarut. Nah, kalau misalkan zat terlarutnya adalah gas, pelarutnya gas juga contohnya apa? Oksigen, nitrogen di udara. Itu gas yang terlarut di dalam gas juga. Itu larutan secara umum. Kemudian ada juga zat terlarutnya cair di dalam gas. Contohnya uap air dalam udara. Air yang dipanaskan itu akan berubah fase dari cair menjadi gas. Nah, gas itu sebenarnya air, cuman terlarut di dalam medium gas. Nah, itu dinamakan larutan
cair dalam gas. Kemudian ada padatan dalam gas. Contohnya apa? Contohnya I2 di udara. Kalau kita punya iodium, dibiarkan di udara dalam keadaan terbuka, nanti iodiumnya akan menguap misalkan berwarna coklat. Ataupun misalkan contoh sederhananya karbon di udara. Misalkan Anda membakar kayu bakar, kemudian ada asapnya ke atas, kemudian ada nempel di atasnya itu berwarna hitam. Nah, yang hitam itu adalah karbon. Yang asal mulanya dibakar, karbonnya ikut terlarut di udara dan nempel nanti di atap rumah misalnya, atau di langit-langit rumah. Nah, ataupun contohnya kapur barus. Kapur barus itu contohnya seperti contohnya itu contoh lain atau nama lain kapur barus adalah kamper misalkan. Kita simpan kamper yang asalnya padat kemudian menyublim. Nah, zat padatnya terlarut di udara. Nah, itu dinamakan larutan padatan dalam gas. Kemudian ada gas dalam cairan. Contohnya oksigen itu adalah gas kemudian terlarut di dalam air. Kenapa ikan bisa hidup? Karena ada oksigen di dalam air. Kalau dalam airnya tidak ada oksigen, maka ikan tidak akan bisa hidup gitu. Ataupun beberapa tanaman air yang mana bisa hidup bisa hidup di dalam air, itu tandanya bahwa di dalam air terlarut oksigen. Kemudian cairan dalam cairan. Contoh tadi alkohol cairan, air cairan. Alkohol diencerkan dengan menambahkan air, maka itu adalah larutan cairan di dalam cairan. Kemudian ada padatan dalam cairan, contohnya garam dilarutkan dalam air gitu. Ada juga gas dalam padatan, contohnya nitrogen dalam palladium. Jadi nitrogen yang terlarut dalam padatan palladium. Kemudian ada juga cairan dalam padatan. Contohnya apa? Suatu logam yang berbentuk cair, contohnya seperti Hg atau raksa, terlarut di dalam emas. Nah, itu berarti zat cair dalam padatan. Kemudian padatan dalam padatan, ada tidak? Nah, ternyata ada. Contohnya Ag atau perak terlarut di dalam timbal atau emas. Nah, pembagian larutan di sini. Pembagian larutan yang pertama berdasarkan daya hantar listrik. Jadi ternyata larutan itu bisa menghantarkan listrik. Nah, yang pertama ada yang dinamakan larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu adalah suatu larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Misalkan ada ikan di dalam kolam, kemudian kita setrum. Ternyata ikannya yang sebelah sana kok bisa pingsan misalkan karena dialiri arus listrik. Nah, ternyata kolam tersebut merupakan suatu larutan. Karena dalam kolam itu ada sekali zat yang terlarut di dalamnya. Nah, elektrolit juga kebagi menjadi dua, ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nanti mungkin dibahas satu persatu. Kemudian ada larutan non-elektrolit. Jadi larutan non-elektrolit itu adalah suatu larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian yang kedua, pembagian larutan itu larutan berdasarkan komposisinya, dibedakan berdasarkan komposisinya. Ada juga yang pertama ada larutan belum jenuh, ada larutan jenuh, dan ada larutan lewat jenuh. Nanti dibahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah larutan elektrolit. Jadi suatu larutan yang mana memiliki sifat dapat mengalirkan arus listrik. Nah, kalau larutan elektrolit itu ada elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Kalau elektrolit lemah, di mana kemampuan menghantarkan listriknya itu sangat lemah, kecil sekali. Tapi kalau elektrolit kuat, di mana kemampuan menghantarkan arus listriknya sangat kuat. Ada juga larutan yang non elektrolit. Jadi suatu larutan tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, di sini ada gambarnya. Di sini ada gambar. Nah, ini elektrolit lemah. Di sini ada elektrolit kuat, bisa menghantarkan arus listrik, jadi lampunya lebih terang. Ada juga non elektrolit, tidak bisa menghantarkan arus listrik. Di sini arus listrik nih. Di sini ke sini, sini ke sini. Nah, itu. Jadi yang mana listrik itu bisa merambat pada medium cair jika di dalam cairan tersebut terdapat suatu zat yang terlarut yang bisa menghantarkan arus listrik. Alasannya dijelaskan. Nah, di sini perbandingan daya hantar listrik pada suatu larutan. Tadi ada elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Nah, kalau elektrolit kuat, ini menyalanya sangat kuat sekali. Di mana yang dimaksud dengan elektrolit kuat itu suatu zat terlarut yang dapat terionisasi sempurna. Terionisasi sempurna itu di mana contoh NaCl, di mana natrium itu terionkan dan Cl juga terionkan. Jadi tidak ada unsur yang tidak terionkan, jadi sempurna. Nah, kalau non elektrolit, ini sebagian saja yang diionkan. Contoh CH3COOH,
CH3COOH itu hanya bisa melepaskan H+ saja. Jadi sisanya di sini tidak bermuatan. Kalau NaCl semuanya bermuatan, Cl-nya bermuatan, Na-nya bermuatan. Kalau CH3COOH hanya sebagian saja. Yang segini saja yang bisa bermuatan, tapi yang C-nya gak bermuatan, H-nya gak bermuatan, dan sisanya gak bermuatan. Makanya disebut elektrolit lemah karena tidak terionisasi secara sempurna. Kalau non-elektrolit sama sekali tidak menghasilkan ion jika dilarutkan dalam suatu pelarut. Nah, gitu. Kemudian di sini berdasarkan larutan perbedaan, ada perbedaan larutan elektrolit berdasarkan daya hantar listrik. Yang pertama ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Kalau elektrolit kuat dapat menghantarkan listrik. Kalau elektrolit lemah juga dapat menghantarkan listrik tapi lemah. Kalau non-elektrolit tidak bisa menghantarkan listrik. Kemudian terjadi proses ionisasi. Nah tadi terionisasi sempurna kalau elektrolit kuat. Kalau NaCl terionisasi sempurna, tidak ada yang bersisa. Contoh HCl itu terionisasi sempurna. Nah kemudian kalau elektrolit lemah terjadi proses ionisasi tapi hanya sebagian saja. Kalau non-elektrolit tidak ada yang terionisasi tadi sama sekali. Kemudian derajat disosiasi atau kemampuan mengionkan itu kalau elektrolit kuat itu derajat disosiasinya 1. Kalau elektrolit lemah derajat disosiasinya di antara 0 hingga 1 atau lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Kalau elektrolit non-elektrolit itu derajat disosiasinya sama dengan 0, jadi tidak ada derajat disosiasinya. Nah, kemudian di sini bedanya lagi, kalau untuk larutan elektrolit kuat, jika dilakukan uji daya hantar listrik sangat kuat. Kalau elektrolit lemah, jika dilakukan uji daya hantar listrik lemah. Kalau ini jika dilakukan uji daya hantar listrik tidak menghantarkan arus listrik. Kemudian di alat ujinya, kalau yang elektrolit lemah, elektrolit kuat itu membentuk gelembung, menghasilkan gelembung yang banyak dan menyalakan lampu lebih terang. Tapi kalau elektrolit lemah itu menghasilkan gelembung dalam jumlah kecil, tapi nyala lampunya tidak terlalu terang atau agak redup. Terus kalau untuk elektrolit non elektrolit itu tidak menghasilkan gelembung. Mungkin nanti kita akan ada praktikum. Kita praktikumkan untuk uji daya hantar listrik. Nah, nanti bisa Anda amati gelembungnya seperti apa sih. Kemudian nyala lampunya seperti apa. Nah, gitu ya. Kemudian larutan elektrolit kuat biasanya berupa larutan asam kuat, basa kuat, dan garam. Nah, ini. Kemudian elektrolit lemah itu biasanya larutan asam, asamnya yang asam lemah, basanya asam lemah, dan juga garam. Ada sebagian garam yang sifatnya larutan elektrolit lemah. Garam juga kan ada garam yang dari basa kuat atau asam kuat. Ada juga garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya misalkan CH3COO NH4 misalkan, itu kan larutan garam yang berasal dari asam lemah. Kalau larutan non elektrolit contohnya seperti apa? Contohnya seperti gula. Itu gula tidak menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena gula itu tidak, jika dilarutkan dalam air itu tidak terionkan gula tersebut. Alkohol juga tidak terionkan. Jadi jika suatu zat dilarutkan dalam pelarut tidak terionkan, maka tidak akan bisa menghantarkan arus listrik. Nah, larutan elektrolit di sini daya hantar listrik suatu larutan dapat diukur dengan menggunakan konduktometer atau konduktivimeter. Maaf. Satuannya itu ohm atau dalam satuan internasional yaitu Siemens disingkat S. Nah, ini contoh alatnya. Contoh alat yang bisa dipergunakan untuk menguji daya hantar listrik pada suatu larutan. Nah, reaksi ionisasi di sini. Suatu larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik disebabkan penguraian zat ion penyusunnya. Nah, di sini kalau misalkan elektrolit kuat, di mana suatu zatnya terionisasi atau terurai 100%. Contohnya NaCl terionisasi menjadi Na+ dan Cl-, itu terionisasi sempurna. Kalau elektrolit lemah, tadi sudah saya singgung, di mana tidak sepenuhnya terurai.
Harusnya kan terurai itu terpecah-pecah, gitu kan? Ternyata tidak, yang terurainya hanya H plus saja, melepas H plus, dan sisanya CH3COO-. Nah, ini tidak terionkan. Karena tidak terionkan semuanya, maka disebut kategorinya adalah larutan elektrolit lemah. Ada juga larutan non-elektrolit, di mana suatu zat jika dilarutkan dalam pelarut itu tidak menghasilkan ion. Contohnya di sini seperti glukosa, ini dilarutkan dalam air. Ya, tetap saja glukosanya seperti itu. Cuman yang asalnya solid atau padat menjadi larutan gitu. Di sini ada beberapa contoh. Di sini ada larutan elektrolit kuat, kategorinya larutan elektrolit lemah dan non-elektrolit. Nah, tadi ada derajat disosiasi, itu sama dengan derajat ionisasi. Jadi, suatu jenis zat dan konsentrasinya atau kekatannya suatu larutan dapat berpengaruh terhadap daya hantar listrik. Jadi, suatu larutan encer dan pekat itu bisa mempengaruhi kemampuan menghantarkan listrik. Kalau elektrolit kuat, di mana alfanya itu sama dengan 1 tadi. Jadi semuanya terionkan. Kalau elektrolit lemah, itu alfanya berada di antara 0 dan 1. Nah, kalau elektrolit atau non elektrolit itu alfanya sama dengan 0. Jadi tidak ada yang terionkan sama sekali. Nah, tadi yang nilai alfanya, kenapa dikategorikan alfanya 1? Nah, di sini ada derajat ionisasi atau disimbolkan alfa. Derajat ionisasi itu sama dengan jumlah mol zat yang terionisasi dibagi jumlah mol zat mula-mula gitu. Nah, di sini suatu asam kuat seperti HCl sebagian besar atau seluruh molekul HCl terurai menjadi H+ dan ion Cl-. Maka derajat ionisasinya sama dengan 1. Karena semuanya terurai dari HCl terurai menjadi H+ dan Cl-. Nah, contoh soal nih. Sebanyak 0,6 mol larutan suatu asam dilarutkan dalam air, ternyata hanya 0,2 mol saja yang dapat terionisasi. Nah, tentukan nilai alfanya, apakah ini termasuk elektrolit kuat atau lemah. Nah, di sini ada jawabannya. Nah, tadi alfa sama dengan mol zat yang terionisasi dibagi mol zat yang terlarut. Zat yang terlarut. Nah, sini zat yang terlarutnya itu adalah suatu asam sebanyak 0,6 mol asam dilarutkan dalam air. Itu zat yang terlarut semuanya. Tapi apakah terionisasi semuanya? Oh, tidak, ternyata yang terionisasi hanya 0,2. Berarti 0,2 dibagi 0,6 sama dengan 1/3. 1/3 itu sama dengan alfanya berada di antara 0 dan 1. Itu untuk elektrolit lemah. Kemudian ada yang dinamakan tadi sifat larutan itu ada yang dinamakan larutan jenuh. Kemudian ada larutan yang belum jenuh dan ada larutan yang lewat jenuh atau suprajenuh. Kalau larutan jenuh di mana adalah suatu larutan di mana zat terlarut dan pelarutnya itu dalam jumlah yang sama atau berada pada kesetimbangan. Jadi si suatu larutan jenuh itu di mana zat terlarut sama jumlahnya dengan zat pelarut. Jadi tidak bisa melarutkan zat terlarut lagi. Jadi komposisinya sama antara pelarut dan zat terlarut. Ada juga larutan tidak jenuh. Kalau larutan tidak jenuh di mana pelarut lebih banyak dibandingkan zat terlarut. Kemudian ada larutan lewat jenuh. Kalau larutan lewat jenuh, bahasa sederhananya adalah suatu larutan di mana zat terlarut lebih banyak dibandingkan pelarut, itu istilahnya ya. Kalau saya sederhanakan dari kalimat ini. Nah, suatu larutan itu kan ada tingkatan konsentrasi. Konsentrasi itu apa? Di mana jumlah zat terlarut di dalam suatu larutan itu dinamakan konsentrasi. Jumlahnya banyak sedikit zat terlarut dalam suatu larutan itu dinamakan konsentrasi. Nah, konsentrasi larutan itu ada yang pertama adalah fraksi mol, ada juga persen, berat per volume, berat per berat, volume per volume, ada juga molaritas, ada normalitas, molalitas, dan ada juga part per million atau ppm atau BPJ, bagian per juta.
Nah, untuk persen itu tadi ada persen berat per berat. Di sini persen weight per weight. Berat per berat yaitu persen zat terlarut di mana berat zat terlarut dibagi berat larutan dikali 100%. Nah, berapa zat yang terlarut kemudian dibagi berat larutan. Jadi larutannya ditimbang. Kalau ada disuruh buatlah larutan 1% berat per berat, berarti Anda nimbang buatlah larutan gula misalkan 1% berat per berat, berarti nimbang gula 1%, kemudian ditambahkan air nimbang gula 1 gram, tambahkan air atau pelarut hingga 100 gram. Nah, itu dinamakan larutan 1% berat per berat. Nah, kalau volume per volume di mana zat larutnya diukur dengan alat ukur dengan skala volume, kemudian dilarutkan dalam suatu larutan yang diukur juga volumenya. Contoh misalkan, buatlah etanol 10%. Etanol kan cair. Nah, untuk ngambil etanol biasanya diambil dengan menggunakan alat ukur. Misalkan kalau ingin buat 10% etanol, berarti ambil 10 ml etanol, ditambahkan aja pelarut sampai 100 ml. Nah, berarti itu persen satuannya persen volume per volume. Ada juga persen berat per volume. Kalau berat per volume berarti zat terlarutnya ditimbang. Misalkan buatlah larutan garam 1% berat per volume. Nah, berarti ada nimbang 1 gram garam, kemudian ditambahkan pelarut sampai 100 ml. Nah, berarti itu persen berat per volume. Ada contoh soal nih. Persen bobot di sini 5 gram NaCl dalam 100 gram larutan. Nah, di sini larutannya ditimbang, berarti satuannya persen berat per berat. Nah, di sini ada jawabannya. NaCl 5% weight per weight, berat per berat. Kemudian di sini ada persen volume 5 mili etanol dalam 100 ml larutan, berarti 5% etanol volume per volume. Kemudian di sini ada berat per volume. Berarti di sini tadi sudah saya singgung, misalkan Anda ingin buat 5% NaCl, berarti 5 gram NaCl dalam 100 ml larutan. Maka satuannya 5% berat per volume. Ada juga ppm atau di Indonesia kan BPJ. Part per million ada ppm, ada juga ppb. Kalau ppm berarti part per million, bagian per sejuta. Ada juga ppb, bagian per semiliar. Nah, 1 ppm itu sama dengan 1 mg per kilogram atau 1 mg per liter. Kalau berat per volume. Kalau berat per berat 1 ppm B per B, maka 1 mg suatu zat dilarutkan dalam 1 kilogram larutan. Kalau part per billion atau bagian per semiliar, di mana 1 mg dilarutkan dalam 1 ton atau 1000 kg larutan. Atau juga 1 mg dilarutkan dalam 1 meter kubik larutan. Nah, ada contoh soal nih. 1 kg sampel kacang tanah dianalisis untuk mengetahui kandungan cemaran logam beratnya. Jadi, kita ingin mengetahui berapa ppm timbal atau PB dalam 1 kg sampel kacang. Dari hasil analisis ternyata PB-nya itu terdapat 5 gram. 5 gram dalam 1 kg. Nah, berapakah konsentrasi logam PB tersebut? Tadi satuannya 1 ppm sama dengan 1 mg per kilogram. Jadi kalau misalkan di dalam 1 kg sampel kacang terdapat 5 gram PB, maka 5 gram dibagi 1 kg itu sama dengan, jika satuannya disamakan dengan yang ini, nah yang 5 gram ini dirubah menjadi 5.000 mg. Satuannya dirubah dalam bentuk miligram. Berarti 5.000 mg per kilogram. 5.000 mg per kilogram sama dengan 5.000 ppm. Karena ini 1 ppm sama dengan 1 mg per kilogram. Jadi kalau 5.000 mg per kilogram itu sama dengan 5.000 ppm. Nah, yang kedua ada konsentrasi. Yang selanjutnya adalah konsentrasi molar atau molaritas.
Nah, kemolaran itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi satuan kemolaran itulah satuannya mol per liter atau mol liter pangkat min 1. Atau biasanya dalam larutan itu adalah satuannya misalkan 1 molar aja. Jadi 1 molar itu sama dengan 1 mol per liter. Nah, maka di sini molar itu adalah mol per volume. Volumenya biasanya dalam liter. Kemudian ada juga rumusnya seperti ini di mana molar itu sama dengan gram per molekul relatif atau mR dikali 1000 per volume larutan. Di sini ada M-nya itu adalah molar atau kemolaran, N-nya adalah jumlah atau jumlah mol zat terlarut, V-nya di sini ada volume larutan. Biasanya dalam liter. Ini ada contoh soalnya. Perhatikan ya, nanti diamati contoh soalnya. Nah, karena nanti akan ada tugas. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan balik lagi aja, lihat saja contoh soalnya. Jika dalam 500 ml larutan terdapat 5 gram urea, di mana urea tersebut memiliki molekul relatif atau mR atau berat molekul 60. Maka molaritas larutan tersebut adalah, nah ini, M sama dengan tadi gram per mR dikali 1000 per volume larutan gitu kan ya. Nah, maka konsentrasinya adalah 0,2 molar atau 0,2 mol per liter atau 0,2 mol liter pangkat min 1. Nah, contoh yang kedua, berapa gram NaCl yang harus dilarutkan dalam 500 ml air untuk menghasilkan larutan 0,15 molar. Nah, rumusnya juga masih tetap sama di sini. Nah, cari mol terlebih dahulu. Ini cara yang pertama. Cari mol terlebih dahulu dengan memasukkan data dalam rumus molaritas. Di sini mol NaOH itu sama dengan molaritas dikali volume, di mana sama dengan 0,15 mol per liter dikali 0,5 liter sama dengan 0,075 mol untuk NaOH. Nah, sehingga di sini dapat dihasilkan bahwa berapa banyak NaOH yang harus ditimbang, itu sebanyak 3 gram. Atau bisa saja juga dengan menggunakan cara yang awal tadi, yang menggunakan M sama dengan gram per mR dikali 1000 per volume larutan. Bisa saja volume larutannya di sini ada berapa? Ada 500. Kemudian molarnya ada berapa? Ada 0,15. Kemudian mR-nya ya tinggal dicari saja. NaCl itu mR-nya berapa gitu. Jadi tinggal dikalikan gram sama dengan molaritas dikali mR dikali 500 dibagi 1000. Maka hasilnya sama, akan 3 gram. Saya kira lebih gampang dengan menggunakan cara ini. Lebih sederhana. Nah, kemudian kemolaran. Nah, kemolaran itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Nah, kemolaran juga dinyatakan dalam satuan mol per liter tadi sudah. Kemolaran larutan dapat dikaitkan dengan kadar larutan jika massa jenis larutan diketahui. Nah, kalau massa jenisnya diketahui juga bisa menggunakan rumus yang ini, di mana molar itu sama dengan rho. Rho itu adalah massa jenis, simbol massa jenis dikali 10 dikali kadar zat terlarut dibagi massa molarnya. Nah, yang M yang ini adalah biasanya jika suatu larutan dibuat dari pekatannya. Misalkan ingin membuat larutan HCl, kan ada pekatannya. Nanti ada contoh soalnya. Contoh nih, hitunglah kemolaran suatu asam sulfat. Nah, di sini ada persen konsentrasi dari yang dapat dilihat di label botol. Biasanya di botol asam sulfat pekat itu ada informasi di situ, ada informasi yang bisa diambil. Nah, misalkan informasinya selain mudah mengiritasi, kemudian sifatnya korosif, ada juga di situ konsentrasinya, ada juga kadarnya, juga ada dicantumkan di situ berapa molar pekatannya. Nah, di sini kemolaran asam sulfat di sini M-nya, kemolaran asam sulfat itu
dilihat dari rho, maka kita di informasi yang ada di dalam botol itu ada massa jenisnya. Nah, massa jenis asam sulfat itu adalah 1,8. Kemudian dikalikan 10, kemudian dikalikan 98. Nah, 98 itu adalah kadar asam sulfat yang tertera di kemasan. Kemudian 98 ini adalah massa molarnya. Sehingga si asam sulfat pekat tersebut memiliki konsentrasi 18 molar atau 18 mol per liter. Ada tugas, silahkan kerjakan tugasnya, silahkan Anda kerjakan di kertas folio seperti yang tadi disepakati. Kemudian dikirimkan dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk image atau gambar. Kemudian ada molaritas di sini. Nah, kalau molaritas kemolaran atau molaritas itu menyatakan jumlah mol zat yang terlarut dalam 1 kilogram. Kalau molaritas mah dalam 1 liter kan ya. Jadi berat per volume kalau molaritas. Kalau molaritas berat per berat. Jadi berapa mol zat yang terlarut di dalam 1 kilogram pelarut. Nah, oleh karena itu kemolaran dinyatakan dalam mol per kilogram. Nah, kalau tadi yang molaritas, kemolaran itu mol per liter. Kalau ini mol per kilogram. Jadi ditimbang. Ini hampir sama saja tuh rumusnya. Kemolaran atau molaritas itu adalah gram zat terlarut dibagi mr dikali 1000 per berat pelarut gitu. Atau dirumuskan lagi di mana molaritas itu adalah mol zat terlarut dalam suatu pelarut dalam 1 kilogram pelarut. Ada contoh soal nih. Tentukan kemolaran suatu larutan yang dibuat dengan melarutkan 3,45 gram urea, di mana urea tersebut memiliki massa relatif sebanyak 46 dan dilarutkan dalam 250 gram air. Nah, berapa kemolarannya? Nah, ada kan tadi rumusnya. M sama dengan gitu kan ya. Gram per mr dikali 1000 per P. Nah, ini ada jawabannya. Sehingga kalau misalkan di sini ureanya dilarutkannya sebanyak 3,45 dan mr-nya adalah 46, kemudian berat pelarutnya adalah 250. Nah, berapa molalitasnya? Yaitu 0,3 mol per kilogram. Nah, ada contoh soal yang kedua. Nah, berapakah kemolaran suatu larutan glukosa yang mengandung 12% massa glukosa, di mana mr-nya adalah 180. Kalau ini dalam persen. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, si glukosa ini kan 12%. Kalau 12% itu berarti 12 gram terlarut dalam 100 gram pelarut. Nah, atau larutan. Nah, jadi kalau dikeluarkan persennya, maka 12% itu sama dengan 12 gram zat terlarut dalam 100 gram pelarut. Nah, di sini airnya atau pelarutnya yaitu 100 dikurangi 12, airnya sebanyak 88 gram. Nah, berapakah misalkan kemolaran dari larutan glukosa 12%? Tadi rumusnya kemolaran sama dengan 12 dibagi 180. 180 kan mr dari glukosa. Dikali 1000 per 88 gram pelarut. Nah, pelarutnya apa? Air. Kalau 12% berarti 12 gramnya adalah glukosa dan 88 gramnya adalah air. Sehingga molarannya adalah 0,76 mol per kilogram. Ada juga fraksi mol. Nah, untuk fraksi mol di mana didefinisikan yaitu suatu zat terlarut dalam suatu pelarut dinyatakan atau rasio antara zat terlarut terhadap mol penyusun pelarut tersebut. Nah, kalau melihat untuk mencari fraksi mol zat terlarut berarti mol zat terlarut dibagi dengan mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Itu untuk mencari fraksi mol zat terlarut. Kalau fraksi mol pelarut berarti mol pelarut dibagi
mol pelarut ditambah mol zat terlarut. Jadi fraksi mol pelarut dan zat terlarut itu jika dijumlahkan sama dengan 1. Nah, contoh soal nih. Sebanyak 90 gram glukosa, 90 gram glukosa dilarutkan, nah ini rumus molekulnya, dalam 360 gram air dengan atom relatifnya sebanyak, nah, untuk C 12, untuk H adalah 1, untuk O adalah 16. Nah, tentukan fraksi mol masing-masing zat tersebut. Nah, tinggal dihitung saja nih. Nah, mol glukosa itu adalah 90 per 80, 180. 180 itu adalah mR dari glukosa. Tinggal dihitung saja, C12 ada 6 di sini, 6 kali 12 ditambah 12 kali 1 ditambah 16 kali 6. Nah, dijumlahkan itu jumlahnya 180. Nah, di sini 90-nya ini adalah berat dari glukosa tersebut. Nah, untuk mengetahui berapa mol glukosa yang terlarut, berarti berat glukosa dibagi mR-nya, yaitu 0,5 mol. Nah, untuk berapa mol pelarutnya, yaitu air, yaitu 360 dibagi 18. 18 itu adalah mR dari air, yaitu H2O. Nah, H-nya itu adalah 1, O-nya adalah 2. Jadi H2 itu berarti 1 kali 2, 2 ditambah 16 sama dengan 18. Itu. Kemudian 360, di sini 360 dibagi 18 sama dengan bukan 0 ya, tapi 20 mol. 20 mol. Nah, di sini 360 itu dari mana? Nah, di sini 360 gram air. Airnya sebanyak 360 gram. Nah, jadi fraksi mol untuk glukosa berapa nilainya? Nah, fraksi mol untuk glukosa tadi berarti 0,5 mol glukosa dibagi 20 mol air ditambahkan 0,5 mol glukosa. Nah, jadi 0,5 dibagi 20,5 nilainya adalah 1/41. Kalau mau didesimalkan boleh 1 bagi 41. Kemudian fraksi mol untuk H2O berarti 1 dikurangi 1/41. Kenapa 1? Karena 1 fraksi mol suatu larutan itu adalah larutan zat pelarut dan pelarutnya jika dijumlahkan sama dengan 1. Nah, jadi untuk melihat fraksi mol Aquades tinggal dikurangi saja 1 dikurangi 1 yang ini dikurangi ini. Maka berapa jumlahnya? Yaitu 40/41. Tinggal dibagi saja 40 bagi 41 jika ingin didesimalkan. Ada contoh soal berikutnya. Hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20%. Sama tadi, keluarkan dulu. Urea 20% itu sama dengan 20 gram urea yang terlarut. Airnya berapa banyak? Ya tinggal 100 aja kurangi 20. Airnya berarti 80 gram. Nah, jumlah mol ureanya tinggal hitung. Berapa mol sih ureanya? Nah, berarti 20 gram dibagi 60. 60 dari mana? Nah, mR urea. 20 per 60 sama dengan 0,33 mol. Kemudian berapa mol air yang ada? Nah, di sini 80 dibagi 18 itu adalah mR dari air. Nah, 80-nya dari mana? 80. Nah, 80-nya ini tadi. Nah, di mana 20 zat terlarut urea, pelarutnya adalah 80. Berarti 80 per 18 sama 1/44 mol. Nah, berapakah fraksi mol urea? Nah, fraksi mol urea berarti mol urea dibagi mol air ditambah mol urea. Nah, hasilnya adalah 0,069 fraksi molnya. Nah, kemudian ada normalitas. Nah, biasanya kalau untuk analisis itu yang dipergunakan adalah konsentrasinya adalah normalitas. Disimbolkan, disingkatnya adalah N. Jadi normalitas itu menyatakan jumlah ekivalen zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ekivalen suatu zat terlarut dalam 1 liter larutan. Di sini normalitas itu sebenarnya ekivalen dalam 1 liter larutan. Atau normalitas itu dikalikan, yaitu hasil kali antara molaritas dikali dengan valensi atau banyaknya ion. Atau rumus yang ketiga, normalitas yaitu mol zat terlarut atau massa, bukan mol. Weight di sini massa
massa zat larut dibagi MR-nya, molekul relatif, dikali 1000 per volume. Nah, itu untuk menghitung MR kan, untuk menghitung molar ini kan ya, dikali berapa jumlah ionnya. Contohnya, berapa gram urea berapa gram larutan asam sulfat 0,25 normal jika MR-nya 98 dalam 500 ml larutan. Yang ditanyakan berapa gram larutan asam sulfatnya. Larutan asam sulfat dengan konsentrasi 0,25 normal dalam 500 ml larutan. Nah, ini jawabannya. Asam sulfat itu jika diionkan menghasilkan 2H+. Nah, normalitasnya nih 0,25. Dan jumlah ionnya ada 2. Nah, ini 2 nih. 2H+. Terdapat ion H+. Maka berapakah normalitasnya? Tadi normalitas adalah molar dikali jumlah ion. Maka molarnya, berapa molarnya di sini? Molarnya yaitu 0,25 molar, itu sama dengan untuk MR-nya adalah 98 MR dari asam sulfat. Kemudian jumlah pelarut atau jumlah larutannya adalah 500 mili. Maka berapa gram sih jumlah dari asam sulfat tersebut? Maka tinggal dikalikan saja. M sama dengan ini kali ini bagi 1000. Nah, 0,125 dikali 98 kali 500 bagi 1000 sama dengan jumlah asam sulfatnya itu sebanyak 6,125 gram. Ini tugas yang kedua. Silakan kerjakan. Waktunya panjang sekali, saya tidak membatasi waktu, yang jelas setiap orang harus mengumpulkan tugas. Nah, kemudian larut itu kan harus dibuat. Gimana Pak cara membuat larutan? Nah, ada caranya di sini. Yang pertama ada tahapan penimbangan, ada tahapan pelarutan, dan ada tahapan penempatan volume. Contoh di sini, cara membuat larutan. Yang pertama tentukan konsentrasinya dulu. Mau berapa konsentrasi yang akan dibuat. Kemudian hitung mol larutan yang diinginkan. Kemudian cari massa berapa yang harus ditimbang zat aktif, zat yang terlarut itu berapa yang harus ditimbang. Kemudian udah diketahui, kemudian tinggal nimbang saja zat larutnya atau solutnya. Kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas atau gelas kimia, diaduk sampai larut. Nah, setelah larut kemudian dimasukkan ke dalam labu takar sesuai dengan volume yang kita inginkan. Nah, kemudian baru ditempatkan dengan sampai tanda batas, baru dihomogенkan. Nah, di sini ada contoh cara membuat larutan CuSO4 0,05 sebanyak 1 liter. Kita hitung dulu konsentrasinya dalam molar. Nah, konsentrasinya dalam molar, maka hitung dulu nih. MR CuSO4 itu sebanyak, nah MR-nya ini sebanyak 249,68 gram per mol. Itu untuk MR-nya. Kemudian berapakah berapakah yang harus ditimbang dari CuSO4 itu jika ingin dibuat 0,5 molar, maka M sama dengan gram per ml kali 1000 per volume. Berarti gram sama dengan M atau molaritas dikali mr dikali volume yang dibuat dibagi 1000. Berarti 0,5 dari sini dikali 249 itu adalah mr-nya dikali 1000, karena ingin dibuat larutannya sebanyak 1 liter dibagi 1000, maka CuSO4 yang dibutuhkan itu adalah 124,5 gram. Timbanglah baru sama Anda itu CuSO4 sebanyak 124,5 gram. Nah, setelah itu bagaimanakan setelah ditimbang? Nah, ditimbang ya tinggal dilarutkan saja. Nah, ingat untuk membuat larutan, pelarutnya jangan langsung ditempatkan sampai tanda batas, tapi harus sebagian dulu pelarutnya. Setelah dilarutkan, baru ditempatkan volumenya sampai tanda batas jika CuSO4-nya sudah terlarut sempurna. Nah, untuk melihat, ini kan ditempatkan sampai tanda batas nih. Nah, cara melihatnya, nah ini bagian yang melengkung ini, itu adalah permukaannya. Bagian yang melengkung ini, nah kan biasanya kalau pelarutnya membasahi dinding itu bentuknya melengkung ke dalam. Kalau tidak membasahi dinding itu melengkung ke
atas. Itu biasanya contohnya yang tidak membasahi itu seperti air raksa. Karena kita menggunakan parutnya air, maka lengkungannya lengkungan yang melengkung ke bawah. Jadi yang mana atau yang dinamakan nah, yang ini permukaan atasnya itu nanti dengan mata yang lurus. Nanti kita prakteklah bagaimana cara membuat tarutan. Nah, lurusnya itu yang bagian melengkungnya. Jadi itu di sini ada contohnya nih. Ada contohnya. Jadi menempatkan volumenya hingga tanda batas. Nah, tanda batasnya itu bagian tengah lengkungan itu. Kalau pengenceran berarti suatu larutan yang pekat diencerkan gitu kan ya, dengan menggunakan pelarut sehingga konsentrasinya menjadi lebih kecil. Nah, rumusnya ini nih rumusnya. V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Kalau yang sebelah kiri itu adalah volume sebelum pengenceran. Kalau sebelah kanan biasanya dipergunakan volume atau konsentrasi sesudah pengenceran. Contoh soal nih. Berapa mili larutan NaOH 0,5 molar harus dicampur dengan air sebanyak 100 ml sehingga menjadi larutan 0,02 molar. Di sini rumus ada nih. M1 V1 sama dengan M2 V2. Di mana konsentrasi awalnya sebelum diencerkan adalah 0,5. Kemudian larutan yang diharapkan setelah diencerkan adalah 100 mili di sini. Kemudian konsentrasi setelah diencerkan adalah 0,02. Di sini. Jadi 100 kali 0,02 kemudian dibagi 0,5. Hasilnya 4 ml. Berarti Anda harus ngambil 4 ml NaOH ditambahkan pelarut hingga 100 ml. Nah, cara pengencerannya biasa diambil sebanyak 4 ml, kemudian masukkan ke dalam labu takar yang volumenya itu 100 ml, kemudian tambahkan air sampai tanda batas. Homogenkan, maka larutan tersebut sudah berkonsentrasi 0,02 molar. Nah, contoh soal berikutnya di sini, berapa mililiter air harus dicampur dengan 100 ml larutan NaOH 0,5 molar sehingga atau supaya konsentrasinya menjadi 0,2 molar. Tetap rumusnya yang tadi, M1 V1 sama dengan M2 V2. Di sini adalah konsentrasi sebelum dilarutkan, konsentrasi sebelum diencerkan adalah 0,5. Kemudian volume yang diharapkan itu adalah 100 mili. Nah, 100 mili. Kemudian konsentrasi setelah diencerkan adalah 0,2. Nah, berapakah misalkan menambahkan volume air supaya konsentrasinya menjadi 0,2. Nah, maka harus tambahkan itu sebanyak 150 mili. Nah, ini ada beberapa contoh soal, silahkan dipahami saja. Kemudian ada tugas. Nah, ini molalitas juga yang tadi. Nah, pembentukan larutan, jadi suatu larutan itu terbentuk di mana zat larutnya itu terpecah dari molekul sejenisnya. Kalau gula itu berarti gulanya terpecah kemudian berbaur dengan pelarut. Nah, gitu. Itu dinamakan pembentukan atau tahapan pembentukan suatu larutan. Contoh di sini ada benzen, di sini ada toluen. Nah, benzen dan toluen dicampurkan di mana mereka saling berinteraksi antara benzen dengan toluen. Itu dinamakan larutan. Tapi kalau misalkan suatu zat A dan zat B dicampurkan di mana tidak bisa berbaur satu sama lain atau daya tarik menarik molekul sejenisnya itu lebih besar, maka tidak bisa dikatakan larutan. Contohnya air dengan minyak. Prinsip dari suatu larutan adalah like dissolve like, di mana suka sama suka, di mana suatu zat yang polar akan mudah larut dalam pelarut polar, dan begitupun suatu zat yang non polar akan mudah larut dan pelarut yang non polar. Nah, mungkin saya cukupkan sekian untuk materi yang pertama. Apabila ada yang tanyakan, silakan japri saja saya langsung. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.